Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan membahas tentang perkembangan sosio-emosional pada masa dewasa tengah yang beranggotakan Nurul Sakiyah, Rahmat Syaputra Handriadi, Happy J. Nurifarah, Muhammad Febrian Akbar, Rifda Aziza, dan Tasya Aprilia. Oke, langsung saja kita ke materinya. Enjoy! Pengertian dewasa tengah. Masa dewasa tengah biasa disebut dengan masa parubaya. Masa dewasa tengah tampak lebih awal di usia 30 tahun, tetapi pada beberapa titik di usia 40 tahun, masa dewasa tengah merupakan masa transisi kembali, di mana mereka sudah tidak lagi dalam kategori usia remaja, tetapi mereka juga belum bisa dikatakan memasuki usia lanjut. Pada umumnya, usia dewasa tengah berkisar antara 40-60 tahun. Masa tersebut ditandai dengan perubahan fisik, mental, serta perubahan minat menurut Harlock 1980. Menurut Erikson, usia media merupakan masa kritis di mana baik generatif atau kecenderungan untuk menghasilkan dan stagnasi atau kecenderungan untuk tetap berhenti akan dominan. Perubahan pada masa dewasa tengah terbagi menjadi 6. Yang pertama, aspek biologis. Penglihatan dan pendengaran adalah dua perubahan yang paling menyusahkan dan paling tampak. Yang kedua adalah aspek kognitif. Berbagai kemunduran daya ingat yang terjadi dengan kekurangan yang lebih besar dalam memori jangka panjang maupun jangka pendek. Yang ketiga, karir dan kerja. Sebagian besar karir terjadi pada masa ini sekitar usia 40-45 tahun. Yang keempat, aspek sosial atau psikososial. Dunia sosial pada masa dewasa tengah ini lebih luas dan lebih kompleks. Yang kelima adalah waktu luang. Kehidupan perlu waktu khusus dan banyak harus mempersiapkan diri. Yang keenam adalah agama. Kematangan spiritual dan moral mendorong individu untuk mengasihi serta melayani orang lain dengan baik. Teori-teori perkembangan sosio-emosional. Yang pertama itu Erikson, yaitu tentang generativitas versus stagnansi. Generativitas melibatkan jangkauan pada orang lain dengan cara memberi dan membimbing generasi berikutnya. Generativitas semakin bertambah luas di usia parubaya ketika komitmen melampaui identitas diri seseorang dan keintiman pasangan hidup seseorang menuju pada kelompok besar seperti keluarga, komunitas, ataupun masyarakat. Lanjut yang kedua itu Gould, yaitu tentang transformasi. Roger Gould menghubungkan fase dan krisis dalam pandangannya tentang transformasi perkembangan. Menurutnya, menangani krisis paruh kehidupan dan menyadari bahwa perasaan urgensi merupakan reaksi alami terhadap fase ini agar membantu menuju kematangan yang dewasa. Yang terakhir yaitu Levinson tentang musim kehidupan. Menurut Levinson, untuk menilai ulang hubungan mereka dengan diri mereka dan dunia luar, serta membangun kembali struktur hidup mereka, maka orang dewasa parubaya harus menghadapi 4 tugas perkembangan, yaitu muda tua, pengerusakan penciptaan, maskulinitas, femininitas, dan keterlibatan keterpisahan. Hubungan di usia parubaya. Yang pertama ada cinta dan pernikahan pada paruh kehidupan. Ketertarikan fisik, percintaan, dan nafsu menjadi lebih penting pada hubungan baru, terutama pada dewasa awal. Sedangkan rasa aman, kesetiaan, dan daya tarik emosional antara yang satu dengan yang lainnya lebih penting seiring menjadi dewasanya hubungan, terutama pada masa hubungan dewasa tengah. Kalau yang kedua, pernikahan dan perceraian. Sekalipun tidak semua pasangan mapan secara keuangan, rumah tangga parubaya masih lebih baik secara ekonomi dibandingkan kelompok usia lainnya. Kepuasan pernikahan merupakan penafsiran yang kuat bagi kesehatan psikologis parubaya. Baiklah, yang ketiga ada persahabatan, yaitu semua usia persahabatan antara sesama laki-laki kurang intim dibanding antara sesama perempuan.
Lelaki lebih suka membicarakan olahraga, politik, dan bisnis, sedangkan perempuan berfokus pada perasaan dan masalah kehidupan. Di usia parubaya, hubungan keluarga dan persahabatan mendukung beragam aspek kesehatan psikologis. Ikatan keluarga melindungi dari ancaman dan kerugian serius, menawarkan rasa aman dan waktu jangka panjang. Sebaliknya, persahabatan menjadi sumber kesenangan dan kepuasan, dengan perempuan lebih sedikit diuntung daripada laki-laki. Baiklah, selanjutnya saudara kandung. Seperti biasa dilihat dari hubungan seorang kakak laki-laki dengan adik perempuannya, saudara kandung idealnya sangat tepat untuk memberikan dukungan sosial. Akan tetapi survei terhadap sampel besar orang Amerika dari berbagai etnik menunjukkan bahwa kontak dan dukungan saudara kandung berkurang dari masa dewasa awal hingga pertengahan, dan bertambah lagi baru di usia 70 tahun bagi saudara kandung yang tinggal berdekatan satu sama lain. Selanjutnya, sindrom sarang kosong. Sebuah peristiwa penting dalam keluarga apabila anak-anak yang beranjak dewasa mulai meninggalkan rumah menuju kedewasaan. Sindrom sarang kosong ini menyatakan bahwa kepuasan pernikahan akan menurun karena anak-anak mulai meninggalkan orang tuanya. Orang tua yang mengalami ini bila mana selama masa sebelumnya kepuasan ada pada interaksi bersama anak-anak. Selanjutnya, pengisian waktu luang. Individu pada masa dewasa madya atau tengah perlu menyiapkan diri untuk masa pensiun, baik secara keuangan maupun psikologis. Membangun dan memenuhi aktivitas luang merupakan bagian yang penting untuk persiapan masa pensiun, sehingga peralihan ke masa usia lanjut tidak begitu menekan individu yang dapat menyebabkan cemas. Relasi konsensual. Pertama, perkawinan. Perkawinan parubaya pada masa kini amat berbeda dari yang sebelumnya. Ketika harapan hidup memendek, pasangan yang tetap bersama selama 25 tahun atau 40 tahun merupakan sesuatu yang langka. Pola paling umumnya adalah perkawinan tersebut terputus oleh kematian dan ditinggal menikah kembali. Orang-orang memiliki banyak anak dan mengharapkan mereka tinggal di rumah sampai menikah. Oleh karena itu, kesendirian merupakan ketidakbiasaan bagi suami atau istri parubaya. Yang kedua, perceraian pada masa parubaya. Perceraian pada masa parubaya relatif jarang. Sebagian besar perceraian terjadi pada 10 tahun pertama perkawinan. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang bercerai pada masa parubaya, ketika dia telah menyangka hidup mereka telah mapan, perpisahan tersebut dapat menjadi traumatis, terutama bagi wanita yang lebih dipengaruhi secara negatif oleh perceraian di usia berapapun dibandingkan pria. Yang ketiga, relasi gay dan lesbian. Gay dan lesbian yang pada saat ini memasuki parubaya tumbuh pada waktu di mana homoseksualitas dianggap sebagai penyakit mental dan homoseksual cenderung dikucilkan. Bukan hanya dari komunitas, tetapi juga dari sesama homoseksual. Beberapa riset tentang gay sebagian besar terfokus pada pria berkulit putih urban dengan tingkat pemasukan dan pendidikan di atas rata-rata. Lesbian yang dipelajari sampai sejauh ini cenderung berkulit putih, profesional, dan kelas menengah atau ke atas. Yang keempat, pertemanan. Sebagian yang diprediksi teori Carstensen, jaringan sosial cenderung menjadi lebih kecil dan lebih inti pada masa parubaya dibandingkan orang yang lebih muda. Orang-orang parubaya hanya memiliki sedikit waktu dan energi yang bisa diberikan kepada teman. Mereka terlalu sibuk dengan keluarga dan pekerjaan serta membangun pengaman untuk masa pensiun. Relasi dengan anak yang sudah dewasa. Sebagian besar orang tua pada bagian ini, awal parubaya harus menghadapi serangan isu yang berbeda. Anak remaja, isu bagi orang tua. Biasanya orang dewasa parubaya yang menjadi orang tua anak remaja. Ketika anak-anak meninggalkan rumah, walaupun sebagian wanita terlalu menghayati perannya sebagai seorang ibu, memiliki masalah pada saat ini jumlah mereka di kalangan oleh para wanita yang menemukan kemerdekaannya. Parenting anak-anak yang sudah dewasa. Peran orang tua pada masa parubaya terhadap anak muda menimbulkan masalah baru dan menuntut sikap dan perilaku bagi kedua belah pihak. Parenting yang berkepanjangan. Sejak tahun 1080-an, sebagian besar negara barat semakin banyak anak yang sudah dewasa menunda untuk meninggalkan rumah. Dengan meningkatkan jumlah dewasa awal, terutama pria yang kembali ke rumah orang tua mereka,
terkadang lebih dari sekali dan kadang kalau kembali bersama keluarganya. Baiklah, itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata, kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.